Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar Mbak Dora? Selamat pagi dari Abu Dhabi, salam 24 jam. Salam 24 jam. Saya sehat Pak Ibnu, semoga Pak Ibnu juga sehat ya. Alhamdulillah, sehat selalu Mbak. Alhamdulillah. Dan ini kalau ngobrolin soal pekerjaan di bidang oil and gas ini, dari segi cuan udah pasti cuan banget ya. Tapi kita insya Allah ya. Tapi kita nggak tahu nih seberapa cuan ya, seberapa menguntungkan dan seberapa menggiurkannya ya pekerjaan di bidang profesional di bidang oil and gas di Abu Dhabi. Namun sebelum ngobrolin soal itu, kita mau kenal dulu nih dengan Pak Ibnu Munzir. Karena kalau boleh cerita nih Pak Ibnu, kalau pekerjaan di bidang oil and gas di Indonesia saja sudah nggak bisa menutup mata ya, pasti gajinya sudah di atas rata-rata lah, apalagi di luar negeri. Ini kenapa akhirnya Pak Ibnu Munzir lebih tertarik begitu ya untuk kerja di Abu Dhabi atau di luar negeri? Padahal di Indonesia juga udah cukup cuan loh Pak pekerjaannya. Ya Mbak, betul sekali. Jadi kalau menarik ke belakang ya, saya dulunya bekerja di Indonesia di perusahaan mining yang salah satu perusahaan besar di Indonesia yaitu Vale. Kemudian saya tertarik pada saat itu 2014 harga minyak lumayan tinggi ya. Dan saya berpikir kita sebagai warga negara Indonesia tidak mencoba keuntungan ke luar negeri. Kemudian saya memulai karir saya di luar negeri di Malaysia. Kemudian saya pertama kali bekerja di bidang perminyakan yaitu Kuwait pada tahun 2014. Jadi pada saat itu Kuwait sedang membangun salah satu proyek refinery terbesar di dunia, dan saat ini merupakan refinery ke-9 terbesar di dunia dengan kapasitas 650.000 barrel per day. Kenapa masyarakat atau para pemuda Indonesia, para insinyur Indonesia harus atau menurut saya perlu bercita-cita untuk bekerja di luar negeri, terutama di bidang yang cukup menguntungkan. Tadi Mbak Dora bilang cuannya cukup banyak ya, memang bisa diakui seperti itu, terutama di negara Timur Tengah. Kenapa? Pertama, negara Timur Tengah itu tidak melakukan tax. Jadi apa yang Anda terima di kontrak kerja itulah yang Anda dapatkan tanpa ada potongan pajak sedikit pun pada saat ini. Namun terus begitu. Yang pertama tentunya itu tadi cuannya lumayan, well paid. Kemudian kesempatan bekerja untuk para profesional PLN itu ada di mana saja, terutama di Timur Tengah, kemudian di negara Eropa, kemudian di negara Kanada, dan juga daerah Asia seperti di Indonesia sendiri juga banyak peluang kerja di gas. Tapi kenapa Timur Tengah menjadi salah satu tujuan utama para profesional oil and gas? Karena Timur Tengah memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Tentunya ini juga merupakan salah satu faktor yang mendukung job security bagi seorang profesional oil and gas. UAE sendiri memiliki cadangan minyak yang sangat besar, yaitu cadangan minyak ke-8 di dunia dengan cadangan 98 miliar barrel. Dan kemudian memiliki produksi sebesar 3 juta barrel per day, atau bisa kita katakan sebagai negara 7 dengan produksi minyak terbesar di dunia. Kemudian ini merupakan bagian penting, jadi minyak dan gas tentunya merupakan bagian penting dari produksi energi di dunia. Mungkin itu Mbak. Oke, jadi memang faktor-faktor itulah yang akhirnya membuat Pak Ibnu akhirnya mencoba ya untuk bekerja begitu di Timur Tengah begitu. Lalu Pak Ibnu ini berdasarkan pengalaman pribadi mungkin ya, mungkin banyak orang sebenarnya yang tertarik begitu untuk bekerja di luar negeri, apapun itu ya, dalam bidang apapun, apalagi termasuk dalam bidang oil and gas. Tapi mungkin banyak yang
khawatir begitu. Susah nggak sih ya, minimal pertama bahasa ya, susah nggak sih, gimana nih nge-apply-nya, bahasanya, lalu sulit nggak nanti di sana seperti apa nanti pekerjaan di sana, apakah cukup berbeda dengan di tanah air? Itu mungkin banyak kekhawatiran-kekhawatiran begitu dari teman-teman di Indonesia yang apalagi yang bekerja di bidang oil and gas. Kalau menurut pengalaman Pak Ibnu sendiri seperti apa waktu itu? Betul sekali Mbak. Jadi salah satu kekurangan eh, para pemuda yang ada di Indonesia mungkin ya, salah satunya adalah terlalu nyaman di negara sendiri. Berbeda dengan teman-teman dari berbagai negara yang saya temui, terutama di Timur Tengah paling banyak adalah negara dari warga negara India, kemudian warga negara Mesir, kemudian warga negara Pakistan, dan juga beberapa warga negara Eropa dan Amerika. Mereka memiliki salah satu kultur di mana mereka sangat bangga ketika bisa menjadi diaspora, ketika dia bisa bekerja di luar negeri. Itu yang pertama. Kemudian kalau dari sisi opini saya untuk bisa bekerja ke luar negeri, terutama sebagai profesional oil and gas, yang pertama kita harus membangun cita-cita kita untuk bisa bekerja di luar negeri. Itu yang pertama, keinginan. Karena tanpa keinginan maka otomatis ada keberanian gitu. Kemudian yang kedua itu mulailah entry career level di industri oil and gas. Jadi kalau misalnya para teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ingin bekerja sebagai profesional oil and gas, jangan memulai karirnya di bidang yang lain. Mulailah entry career level di Indonesia di bidang oil and gas. Seperti waktu saya juga pun waktu pertama kali memulai entry level saya di bidang oil and gas. Kemudian yang ketiga, milikilah pengetahuan teknikal yang dibutuhkan oleh perusahaan oil and gas. Jadi kalau misalnya saya sebagai sarjana elektro, ya tentunya saya mempelajari apa sih yang dibutuhkan perusahaan oil and gas di bidang kelistrikan, di bidang instrumentasi. Kebetulan saya bekerja sebagai senior instrument and control engineer di ADNOC. Di ADNOC sendiri ada sekitar 400 sampai 500 orang di profesional oil and gas. Bukan cuma di perusahaan ADNOC-nya, tapi tetap di berbagai perusahaan kontraktor lainnya. Jadi lumayan banyak. Salah satu bidang profesional paling terbanyak di Abu Dhabi atau di Emirat Arab itu adalah di bidang kepemilikan. Yang pertama itu di bidang hospitality. Kemudian saya lanjutkan yang itu tadi yang ketiga ya, memiliki pengetahuan teknikal. Yang keempat, milikilah sertifikasi yang berkaitan dengan oil and gas. Rajin mengikuti seminar, kemudian mengikuti training, workshop, kemudian mengambil sertifikasi, itu sangat penting, Mbak. Karena kenapa kita hadapi di luar negeri itu bukan orang-orang Indonesia. Maksudnya bukan cuma orang Indonesia saja, tetapi orang dari berbagai negara. Bagaimana cara membuat kita lebih terlihat leverage-nya, yaitu dengan memiliki sertifikasi di berbagai keahlian. Kemudian selanjutnya adalah berdiskusi dengan orang-orang yang ahli atau expert. Jadi kami juga dari profesional oil gas yang berada tentunya sangat senang kalau misalnya teman-teman mahasiswa mengadakan acara-acara kemudian memanggil para expert kemudian menjelaskan kepada mereka apa sih yang dibutuhkan sehingga semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Oke. Jadi pentingnya punya sertifikasi atau pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan begitu ya untuk menunjang skill kita begitu ya Pak Ibnu ya. Iya Mbak. Oke. Satu lagi sebenarnya. Apa lagi? Yaitu bahasa. Oke. Bahasa. Jadi ini cukup menarik Mbak. Kenapa saya bilang karena memang salah satu keterbatasan kita juga limitasi kita sebagai bangsa Indonesia adalah di bidang bahasa. Kita sangat cerdas, orang-orang Indonesia cukup cerdas, kemudian cukup rajin, tetapi di bidang bahasa mereka kurang kuat. Apa yang terjadi di bidang pekerjaan, kemudian teman-teman dari negara lain bisa menjelaskan dengan lebih baik sehingga terlihat mereka jauh lebih cerdas, lebih pintar. Nah itu yang saya tekankan kepada teman-teman semua, jangan juga terbatas dengan kekurangan bahasa, mulailah dengan cara yang mudah. Kalau contoh saya yang saya lakukan itu
banyak membaca literatur dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke. Mungkin kalau anak zaman sekarang sering-sering dengar YouTube ini ya, orang luar ya, Pak Ibnu ya. Betul sekali Mbak. Anak-anak juga cepat sekali untuk mengetahui sekarang dari Iya. YouTube ya. Mm-mm. Dan ini menarik nih Pak Ibnu ya. Pak Ibnu sudah berapa lama ya untuk bekerja sendiri di sana nih di Abu Dhabi? Di Abu Dhabi sendiri itu sudah 1 tahun lebih. Oke, 1 tahun. Sebelumnya? Saya bekerja di Kuwait selama 9 tahun. Oke, jadi justru lebih lama di Kuwait 9 tahun baru pindah ke Abu Dhabi. Dan ini keluarga ikut semua ya? Keluarga ikut semua. Mungkin ini tantangannya salah satu ya. Harus kalau mau tidak mau kalau memang bekerja di luar negeri harus memboyong keluarga begitu. Tidak mungkin kan bertahun-tahun terpisah, karena setahu saya untuk pekerjaan oil and gas itu bukan cuti ya, apa ya istilahnya itu, berhentinya itu cuman beberapa hari baru nanti balik lagi begitu ya ke tempat pekerjaannya, begitu ya Pak Ibnu ya? Beberapa bagian seperti itu. Terutama saya juga sendiri bekerja dalam sistem roster, Mbak. Nah iya, betul, sistem roster. Saya bekerja selama 21 hari di lapangan, balik lagi bersama keluarga selama 21 hari. Jadi total dalam setahun itu bekerja ya setengah tahun. Oke, kalau Pak Ibnu ini yang di pekerjaannya di tengah laut atau bagaimana sih? Yang ada kan yang di tengah laut begitu untuk teman-teman yang bekerja di oil and gas? Ya, jadi di ADNOC sendiri ada 2 bagian, Mbak, yaitu ADNOC onshore, yang bagian di pulau atau lapangan atau darat, dan kemudian ADNOC offshore. Kebetulan saya di ADNOC offshore dan bekerja di sebuah pulau yang bernama Zirku Island. Di pulau itu menampung semua minyak yang namanya lapangan Zakum, kemudian diproses, kemudian minyak tersebut diekspor atau dijual ke. Berarti dari pulau itu ke kotanya sendiri berarti ada fasilitas ini ya, semacam helikopter atau kapal laut begitu ya, atau? Ya, benar ya? Jadi berapa mode saya sendiri kalau untuk bekerja itu menggunakan pesawat baling-baling, ada kapasitas 40 orang lah. Oke. Jadi teman-teman pendengar harus membayangkan ya, pekerjaan oil and gas itu memang cukup cuan, tapi resikonya juga cukup besar ya. Bisa dibayangkan kalau di tengah laut terjadi apa-apa begitu ya, karena terpisah begitu. Ini evakuasinya dan segala macamnya itu memang yang resiko itu yang juga memang begitu nyata, dan gak heran kalau memang dibayarnya cukup mahal nih ya, karena tadi tuh di tengah laut. Dan itu off-nya itu 21 hari berarti baru ketemu lagi dengan keluarga begitu ya Pak Ibnu ya? Betul. Oke, begitu. 21 hari berarti hampir sebulan ya. Dan di pulau itu ada akses semacam internet dan yang lainnya? Ya, ada, Mbak. Jadi akses internet cukup bagus. Tapi di tempat kami itu, terutama di lapangan yang dimiliki ADNOC, sangat strict dengan security, sehingga semua perangkat yang dibawa ke lapangan itu tidak boleh memiliki kamera. Jadi misalnya di tempat lain kita bisa video call dengan keluarga, tapi di sini cuma audio call aja. Atau bahkan kalau teman-teman ini oil and gas ya, kalau pengalaman cerita dari teman-teman yang lain juga yang bekerja di bidang gas itu kan kadang-kadang di jauh begitu ya, di hutan di sebelah mana, hanya bisa menghubungi menggunakan telepon satelit nih ya. Ya Pak Ibnu ya. Jadi lumayan lah bisa ada audionya lah ya di tengah laut begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, Pak Ibnu, ada pengalaman menantang nggak sih selama bekerja sebagai profesional oil and gas di luar negeri ini? Kan tadi sudah pernah di Kuwait, lalu di Abu Dhabi. Ada nggak sih yang cukup menantang nih, yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman yang lainnya, para pendengar kami? Iya, yang menurut saya pribadi ya cukup menantang itu adalah culture shock.
Itu yang kadang-kadang teman-teman juga tidak bisa bertahan cukup lama. Pertama adalah culture, kalau saya ada di lingkungan Arab, culture orang-orang Arab itu pertama mereka cukup agresif ya, maksudnya dalam menginginkan satu pekerjaan itu sangat 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 kuat gitu. Kemudian yang kedua dalam hal berbicara, pertama kali saya tiba di Kuwait itu Mbak, saya mengira tiap hari ada orang yang bertengkar di luar. Ternyata memang begitulah cara ngomongnya gitu. Dan itu membuat gue hampir itu 3 bulan pertama saya hampir berpikir untuk berpindah kembali lagi ke Indonesia. Jadi culture shock itu yang harus diantisipasi, teman-teman harus bisa kuat secara psikologi untuk menghadapi itu. Yang paling menantang lainnya itu adalah bagaimana menghadapi kerjaan yang ritmenya cukup cepat. Jadi kalau saya sendiri berada di Abu Dhabi itu di ADNOC, kulturnya itu sangat menginginkan kecepatan dalam pekerjaan. Jadi bagaimana membangun disiplin kita, kemudian bagaimana membangun psikologi kita untuk bisa bekerja baik. Karena tentunya para pekerja oil and gas, diaspora Indonesia bukan saja membawa nama dirinya ke tempat pekerjaan, tetapi juga membawa nama bangsa Indonesia. Semakin baik kita di luar, maka semakin juga nama Indonesia. Betul. Kita sekaligus sebagai duta bangsa begitu ya Pak Ibnu ya. Betul. Nggak bisa sembarangan juga ya berperilaku dan berkata-kata, bertindak begitu, karena sebagai duta bangsa. Jadi untuk tadi Pak Ibnu ceritakan ini culture shock karena memang budaya mereka di sana seperti itu ya. Itu untuk adaptasinya butuh waktu berapa lama nih Pak Ibnu? Sekitar setengah tahun, insya Allah sudah paham dan sudah tahan banting. Oh, sekarang sudah tahan banting ya, karena sudah lama di Kuwait dan di Abu Dhabi ya. Kalau makanan nggak ada ya, nggak ada menjadi tantangan ya di sana ya? Cukup menarik Mbak ya, di semua tempat yang saya tempati di Kuwait, kemudian di Abu Dhabi, selalu ada restoran Indonesia. Kayak misalnya di Abu Dhabi itu ada 3 restoran yang cukup terkenal, yaitu Bandung Restoran, kemudian ada juga Rempah, dan satu lagi saya lupa namanya. Jadi rasa kangen terhadap makanan Indonesia itu alhamdulillah bisa terobati. Kemudian di sehari-hari juga keluarga, terutama istri, memasak masakan Indonesia. Oke, jadi tidak sulit menemukan makanan Indonesia dan juga rempah-rempah Indonesia di sana ya? Betul, Pak. Ya. Luar biasa. Lalu kan Pak Ibnu sudah berbaur begitu dengan masyarakat, baik itu di Abu Dhabi dan kemarin juga di Kuwait. Bagaimana persepsi masyarakat asing terhadap masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja Indonesia nih? Satu kata yang saya ingin garis bawahi buat para pekerja Indonesia itu, mereka sangat rajin dan kemudian tidak, istilahnya nggak neko-neko. Itu yang disukai oleh terutama para orang-orang Arab ya, maksud pemilik company-nya itu. Karena orang Indonesia itu apa yang disampaikan langsung dikerjakan dengan baik dan cukup cerdas. Tapi itu dia tadi, salah satu limitasi kita adalah kendala di bahasa. Kadang-kadang kita tidak begitu terlihat di depan begitu ya. Kemampuan bahasa kita yang kurang memadai dibanding orang yang natif dari Eropa dan Amerika. Seperti itu. Jadi kendala bahasa yang ini yang masih menjadi problem besar ya untuk para pekerja Indonesia di sana ya. Tapi memang ketika mohon maaf nih Pak Ibnu, ketika nge-apply pekerjaan di sana, apakah memang tidak ada pengetesan dari segi bahasa begitu? Pengetesannya itu satu wawancara aja Mbak. Jadi nggak ada tes misalnya. TOEFL begitu ya?
nggak ada. Jadi salah satu mungkin tips yang bisa saya sampaikan untuk bisa bekerja di luar negeri itu memiliki experience yang cukup kuat, gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin ke luar negeri tidak memiliki experience cukup 1 atau 2 tahun, itu biasanya akan sulit. Tapi mereka akan melihat pertama adalah pengalaman kerja kita yang berkaitan dengan posisi yang dibutuhkan itu cukup lama atau tidak. Oke. Jadi kita membangun experience dulu yang penting. Walaupun itu experience-nya didapat dari tanah air, itu nggak apa-apa ya Pak Ibnu ya? Nggak harus di Ya. luar negeri dulu ya? Betul sekali, Pak. Oke. Nggak harus dulu. Jadi perbanyak untuk experience-nya. Kalau kita udah expert di bagian hal itu yang bisa jadi nilai lebih begitu ya untuk bisa diterima dalam pekerjaan tersebut yang kita inginkan itu ya Pak Ibnu ya. Betul sekali, Mbak. Salah satu juga tips yang ingin saya sampaikan adalah resume atau CV kita. Jadi jatuh cinta itu biasanya pada pandangan pertama, Mbak. Dan CV kita itu adalah wajah tampilan pertama kita bagi para pemilik perusahaan. Jadi perbaharui kita dengan penulisan yang baik, dengan yang mudah dipahami, rapi, tertata dengan baik. Insya Allah itu akan membantu. Lalu kalau mungkin ada beberapa pendengar kita yang penasaran nih ya, pingin banget bekerja begitu sebagai profesional oil and gas di luar negeri. Tapi kan langkah pertama itu pasti yang sulit begitu ya Pak Ibnu ya, melangkah untuk pertama kali. Itu untuk membuka jalur itu harus gimana? Apakah kita harus ada tempat yang harus kita buka atau juga bisa bertanya pada koneksi atau seperti apa? Atau ada melamar di website tertentu atau bagaimana nih Pak Ibnu? Iya, ada satu hal yang menarik Mbak bagi profesional oil and gas. Ketika mereka sudah cukup mumpuni, mereka pada level yang cukup tinggi, itu akan mudah sekali berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, dan orangnya biasa sekarang kita ketemu ini lagi. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama mereka memulai karirnya dengan experience yang kuat di Indonesia, kemudian melakukan pencarian lowongan kerja yang memang tidak mudah Mbak untuk menemukan lowongan kerja yang bisa menerima kita dengan mudah. Jadi ibaratnya kalau saya bisa sampaikan, ibaratnya kalau kita menjala ikan atau mancing, kita buang jala kita di mana saja. Jadi bagi para pemula, jangan ragu-ragu cari lowongan kerja di internet. Internet sekarang sangat terbuka. Ada beberapa misalnya situs bed.com, Jobstreet, atau misalnya Naukri.com. Itu menyediakan berbagai macam lowongan pekerjaan yang bisa kita apply kapan saja dan mudah. Jadi mulai dari situ dulu, buka internetnya, kemudian cari lowongan kerja. Salah satu tempat yang mungkin cukup bagus yaitu Naukri.com. Banyak orang yang kemudian mendapat karirnya memulai karirnya dari situs tersebut. Situs apa Pak? Mohon maaf tadi tidak terdengar. Naukri.com. Oke. Jadi bisa mulai dengan melihat lowongan pekerjaan di situ. Tapi kayaknya kebanyakan kalau yang saya tahu itu untuk oil and gas ini informasinya dari jaringan ya, dari teman ke teman begitu ya. Iya, banyak seperti itu, Mbak. Karena seperti itu yang saya sampaikan, ketika kita sudah sangat memiliki experience yang sangat kuat di tempat itu, orang juga akan menanyakan kita, kamu butuh, saya sedang butuh orang dengan kemampuan seperti ini, bisa nggak kamu carikan? Ada beberapa kali saya ditanyakan seperti itu dari orang lokal di sini. Jadi seperti itu kemudian saya sampaikan ke grup-grup jaringan semua, grup-grup teman-teman perminyakan. Terutama di sini yang sangat aktif itu adalah IATMI. Itu merupakan ikatan ahli teknik perminyakan Indonesia. Jadi
organisasi IATMI sangat baik, jadi teman-teman juga bisa bergabung di Indonesia dengan organisasi ini karena banyak sekali info-info yang sangat bermanfaat dan juga bahkan lowongan pekerjaan di luar negeri yang Dan tadi Pak Ibnu, ada organisasi IATMI ya, ini teknik perminyakan dan memang kekhususan ya untuk oil and gas. Tapi kan untuk oil and gas, untuk teman-teman ketahui ini mungkin bisa ditambahkan juga oleh Pak Ibnu, bukan soal teknik perminyakan juga ya, bisa juga dari tadi seperti Pak Ibnu bilang ada teknik elektro, teknik mesin juga bisa masuk begitu ya Pak Ibnu ya. Teknik kimia, metalurgi, betul bukan Pak Ibnu? Bisa. Jadi oil and gas itu bukan cuma lulusan teknik perminyakan yang dibutuhkan. Semua teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, metalurgi ya. Metalurgi ya. Ada bagian di perminyakan juga yang membutuhkan teknik metalurgi. Jadi dari segi keteknikan ini bisa semua di-apply begitu ya untuk profesional oil and gas. Jadi bukan teknik perminyakan saja. Jadi takutnya nanti nggak bisa nih begitu ya. Tapi ternyata masih bisa. Tapi tadi yang seperti Pak Ibnu sampaikan harus dilengkapi dengan sertifikasi dan pelatihan ya Pak Ibnu ya. Betul sekali Mbak. Yang mensupport pekerjaan tersebut. Betul sekali Mbak. Jadi saya punya cerita ya bagaimana kekuatan dari sertifikasi itu. Ada beberapa sertifikasi yang cukup kuat memang di bidang instrumentasi, di bidang industri perminyakan. Kemudian saya berusaha memang untuk mendapatkan sertifikasi itu sangat lumayan sulit ya. Dan mahal ya Pak Ibnu ya? Gimana Mbak? Dan mahal untuk ikut sertifikasi itu? Iya betul, investasinya mahal. Investasinya cukup mahal. Tapi jangan ragu berinvestasi. Setelah mendapatkan sertifikasi itu sangat bisa saya sampaikan cukup mudah untuk mendapatkan lowongan dari berbagai industri. Jadi pengalamannya Pak Ibnu tadi seperti apa nih ketika ikut sertifikasi? Gimana Mbak? Tadi Pak Ibnu mau cerita tentang pengalamannya ikut sertifikasi. Jadi Pak Ibnu pernah ikut sertifikasi dan langsung mendapatkan pekerjaan begitu dengan sertifikasi itu? Iya, sangat mudah. Saya bisa bandingkan ketika mendapat sertifikasi itu sangat mudah untuk mendapatkan perhatian atau panggilan dari berbagai macam perusahaan. Untuk sertifikasi yang Pak Ibnu tadi jelaskan, ini sertifikasi yang diselenggarakan oleh organisasi dari Indonesia atau secara internasional? Internasional, Mbak. Jadi yang di-recognize di luar negeri itu salah satunya misalnya yang saya dapatkan itu functional safety dari TUV. Kemudian ada juga certified automation professional dari International Automation Association. Jadi IS. Kemudian mungkin dari teman-teman lain bisa juga dari NFA, kemudian ASME. Jadi banyak sekali organisasi-organisasi besar di dunia yang mengeluarkan sertifikasi. Jika mendapatkan sertifikasinya itu akan mudah. Tapi itu juga Mbak, seperti yang disampaikan pertama, tidak mudah untuk mendapatkannya karena seperti yang saya ambil itu tesnya sampai 500 soal. Kemudian investasinya cukup besar. Itu sampai di atas 40 juta rupiah misalnya. Betul. Itu functional safety itu K3 ya Pak Ibnu ya, bukan ya? Bukan Mbak, dia kepada lebih safety industrial. Lebih ke safety industrial ya, oke. Jadi memang ada beberapa tempat yang bisa dituju ya untuk mendapatkan tadi sertifikasi ya, Pak Ibnu. Luar biasa sekali, ini menarik sekali ya pendengar, tapi memang waktunya nih yang sangat terbatas. Mungkin Pak Ibnu bisa sampaikan nih pesan-pesan untuk para pendengar kami yang mungkin tertarik nih ya untuk bekerja di professional oil and gas di luar negeri. Apa sih tips apa yang paling mudah lah untuk diikuti nih ya kalau punya keinginan atau mimpi untuk bekerja di
mungkin di Kuwait atau di Abu Dhabi? Yang pertama itu adalah bahasa, perbaiki bahasa kita. Karena yang pertama ketika kita berwawancara itu adalah berbahasa dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki resume kita sehingga terlihat menarik bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Dan kemudian yang terakhir, jangan lupa banyak berdoa dan juga jangan pernah putus asa, karena ketika kita berdoa kemudian berusaha, maka kombinasi itu akan membawa kita kepada kesuksesan. Mungkin seperti itu. Itu tips-tips dari Pak Ibnu nih, dan semoga teman-teman semangat ya untuk membuka diri. Ternyata tidak hanya di Indonesia saja loh bisa bekerja, tapi juga bisa membuka diri bekerja di luar negeri. Pertanyaan terakhir mungkin, Pak Ibnu, ADNOC masih buka lowongan pekerjaan? Masih, Mbak. Kalau di target ADNOC sendiri itu cukup ambisius untuk meningkatkan produksi minyak. Jadi jangan khawatir, sebagai menjadi profesional oil and gas buka kesempatan yang cukup luas. Kalau misalnya pengen, silahkan menghubungi kami yang profesional, ini siap untuk memberikan masukan-masukan teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada yang tertarik ya bisa langsung menghubungi Pak Ibnu ya di akun Instagram ya, mungkin ya, ada Instagram ya Pak Ibnu ya. Siap, Mbak, siap. Terima kasih Pak Ibnu Munzir nih sudah ngobrol bersama kami. Sukses selalu untuk pekerjaannya di sana, dan semoga lancar ya, apalagi di tengah laut begitu ya, di pulau nih. Jadi tetap jaga kesehatan dan keselamatan di sana. Salam untuk keluarga ya Pak Ibnu. Terima kasih, Mbak. Salam 24 jam. Salam 24 jam. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.